Baik, kami lihat halaman 13. Syarikul Qur'ani wa Kalbini. Syarikul Qur'ani wa Kalbini. Juga ini bisa artinya hafal, misalnya menjaga, memelihara. Sedangkan tajwid itu mencetak, menulis. Sana Nabi yu ummi ya. Iya, umian. Nabi disebutkan dengan la yaqra'u wa la yaktubu. Marfu dia ya, belum ada yang menasabkan sebentar ya. Aku. Wa kana Jibril yanzilu alaihi al-Qur'an. Karena Jibrilu isim kata yanzilu fil qudar al-marfu ala kontras binon ma fi mahalli nasbin hadza fayas yang ilaihi bi la fatin bila fatin wasyau wayah isu ala hifzihi asyad dadiyu asyadda asyadda jadi apa asyadda? Ma'mul mutlaq asyadda al-jazzi dia maksudnya yahrisu hirsan. Sekarang dia isim tafdil itu mengambil kedudukan i'rabnya sebagai maf'ul. Wa balagha min hirsihi ala ahlihi annahu kana yuharriku lisanahu أنه كان يحرك لسانه في أثناء الوحي خوفا kenapa mansub? Masdar mansub yang menjelaskan alasan dari perbuatan. Maf'ul li ajli min an yafutahu syai'un jadi apa? Fa'ilnya yafut. Wa kana Jibrilu yadruhu la yafatuhu kulla ma nazala bihi wahyan makhul mutlak. Karena Nabi ummi ya. Nabi itu adalah seorang yang ummi. Ummi itu penjelasannya lah yang haru lah ya. Dan bisa baca dan bisa kita sebutkan bahwasanya ummi itu bukan sifat yang ain ya pada masa itu, karena umumnya orang memang tidak bisa baca tulis. Kita ada mungkin 100 tahun yang lalu banyak orang tidak bisa baca tulis, apalagi 1400 tahun yang lalu. Karena Jibril yanzilu alaihi dan biasanya Jibril itu turun kepada Nabi dengan membawa Al-Quran, ayat-ayat maksudnya bukan mushaf begini dibawa kan. Jibril datang dengan kalau surat pendek sekali sih dia, tapi kalau yang panjang-panjang ini dia tadarus berangsur-angsur. Fayastami'u ilaihi fi lahfatin wa syauqin. Fayastami'u ilaihi maka Nabi menyimak, memperhatikan, mendengarkan. Kalau sami'a itu mendengar, itu bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Tapi sami'a itu
mendengarkan dengan sengaja. Umpamanya kayak gini kita nih, ada suara petasan, Pak, kita dengar. Aku, yes Pak, kan kita enggak ini. Tapi kalau orang khutbah Jumat, kita sengaja. Ansitu wastami'u gitu. Wa idza qila Qur'an fastami'u lahu. Istami' itu mendengarkan dengan menyimak. Saya ambil kata bahasa Arab ya. Fi lahbatin wa syaut. Syaut itu dedauan artinya ya. Syaut itu rindu. Mohon perinduan. Lahfah itu kalau dia nih ingin sesuatu sampai pengen banget gitu, itu lahfah itu. Ya, saya ngomong, saya sesuatu kepengen dengan sangat, ya aku itu ya, kepengen banget juga artinya sama yang kayak orang hidang. Ya pokoknya bilang aku, gitu kalau dengar keinginan saya diterjemahkan karena keinginan kan mencerminkan hati yang lebih dalam. Kalau keinginan kan iradah saja. Kelapa itu ingin banget gitu kan. Dan kalau ya dengan antusias, nah antusias itu ya, Pak ya, dengan antusias dan merindu gitu. Oh, ini kalau beberapa hari Jibril nggak datang itu Nabi udah ini aja tuh, ya. Jadi kalau Jibril datang, itu kan, yang punya dengan antusias dan ini. ويحرص على حفظه أشد الحرص dan Nabi hadis itu kepengen sekali ya, pengen harisun alaikum bil mu'minina rahim. Kalau ingin aja tuh iradah, tapi kalau harus itu ingin banget. Sebenarnya kayak gini nih, saya bilang Ibu Samkia ini haris ala al-ilm. Harisah ya, halal aja. Asal ada kajian aja hadir. Mau siang, pagi, sore, haris halal aja. Ya. Dan Nabi itu disebutkan harisun alaikum fil mu'minina rahim. Nabi itu kepengen banget kita semuanya ini masuk surga. Ya, Nabi itu pengen kita semua masuk surga. Haris kan apa tuh? Depannya dulu. Kerja masing-masing. Azizun alaihi ma'anin tuh. Dia merasa sedih kalau ada hal yang menyusahkan kita tuh. Nabi itu ya pikirin kita ya. Begitu bangkit hari kiamat itu pertama tuh kalau aku udah mikirin kita tuh umat ini. Ada Ustaz ini dia tuh Ustaz namanya Khalid baik. Dia Sakru masuknya belum gratis ini ya. Saya mengikuti di bawah dia. Kalau sakit dia sadar ya. Itu dia sadar ya. Dia sadar dia bilang ya adalah sesuai dengan itu. Iqra alayatul kamu. Dia sadar bahwa ini ada orang baca aku kamu. Lumayan itu kalau sadar itu udah mikir ya. Dalam kaget ya langsung berpikir. Kenapa? Kaget bilang semua yang hari ini bilang يحرص على الذئب أشد الحرص وبلغ من حرصه على أداء دينه أنه كان يحرك لسانه أثناء الوحي وبلغ من حرصه على أداء دينه. Jadi kalau ada kata ya yang ujungnya setelah alif ada hamzah, lalu ada ya, atau kata yang hadir lebih akrab, hadir contohnya adalah tasdiqah atau wali, contohnya adalah aulia. Ya. Jadi kalau dia bertemu dengan tamil kuhadi kutan itu ya, ditulisnya begini nih, aulia. Nah ini pasti dibacanya aulia i.
Aulia ini. Gak usah dikasih baris nih, Aulia. Hamzanya di atas. Iya, di atas nada. Kalau dia Aulia Uhu, dia di atas waw. Nulisnya begini nih. Kaidah ima gitu ya. Ini Aulia Uhu. Tapi kalau Aulia Ahu, Hamzanya sendirian. Nih, ini berarti Aulia Ahu. Ya, semua tuh. Ya, istiqa Uhu, selain dan Aulia, cara tulisannya begitu. Jadi kalau dia ini begini berarti ada igi. Kalau ada Uhu, begini ya. Kalau dia ada Ahu berarti sendirian. Ya, enggak lebih. Wala mensyirsi ala adati dan keinginan Nabi untuk bisa menghafal Al-Quran itu sampai pada balaghahnya sampai balagha mensyirsi keinginannya itu balagha sampai pada annahu kana bahwasanya Nabi itu yuharriku lisanan menggerakkan lidahnya di asnadil wahyi pada waktu wahyu khaufan min ayyahudahu syaitan karena takut ada yang sesuatu yang lepas lewat. Jadi kalau Jibril baca Nabi langsung qomat hamid gitu, bibirnya bergerak juga. Takut hilang, takut ada yang terlewat, ya takut gak pengen langsung ya. Karena itu ditegur oleh Allah ya, la tuharrik bihi lisanaka inna alaina jam'ahu wa qur'an. Tahrik bihi lisanaka. So dikira-kira ini ya. Allah Syaradi pernah menghubung pengen itu inna alaina jam'ahu wa qur'an. Kami yang akan menghukumnya di dalamnya dan akan kamu dan kita itu pasti hamba karena memang diturunkan kepada Nabi dan Nabi Allah. Nabi itu hafal gak lupa gitu. Nggak perlu kayak kan Nabi tidak seperti manusia biasa karena langsung ditanamkan Allah di dalam semuanya dia. Wa maka Jibril yadruku hatta yahfadhahu dengan salati dan Jibril tidaklah meninggalkan Nabi sampai Nabi menghafal semuanya yang Jibril turun membawanya. Jadi bukan baca udah tinggalin aja gitu, enggak. Ya jadi turun ya bacain, nanti Jibril memastikan Nabi udah apa. Biasanya kalau yang pendek kan langsung aja sih. Orang Arab itu umumnya begitu dia. Itu orang Arab yang bukan kalau lihat orang yang Allah buat mereka tuh bisa baca tulis itu benar-benar kuat. Ya, padahal kalau kita kan ngandalin tulisan apa-apa itu. Tapi kalau orang yang belum mengenal media lain, hanya mengandalkan otaknya aja, dia jadi umum mereka itu cepat. Yang umumnya begitu kan. Yang istimewa itu sekali dengar hafal. Kalau kita dengar seperti para hadisin itu Bukhari, Muslim, segala macam. Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis. Benar dia. Dia maksudnya 1.000.000 hadis itu mungkin ada hadis yang ditulang yang sanadnya beda-beda, hadis yang sanad juga ada hadis yang sahih, yang sahih. Macam ini. Kalau kita hadis Arba'in Nawawiyah aja nggak hafal. Ulang-ulang. Wa maka Jibril yanjuku hatta yahlama kullama nazala. Jibril tidak meninggalkan Nabi sampai Nabi hafal dulu semua yang Jibril bawa. Wa ya'yahu wa'yan taman dan memahaminya benar-benar pemahaman yang sempurna. Jadi bukan hanya hafal saja, tapi mengerti. Wa kana Nabi kullama nazala alaihi syaibun minal ba'ani ala ashabihi wa talaba
alaihim yahfazuhu fayahfazunahu ala fawrihim ba'daha yadatahu ba'da an yadatahu min sihhati qira'atihim tilawatihim wa man yahfaz syai'an yanquluhu ila ghairihi wa bida syara'a hifdzul muslimina Nabi kullama nazala alaihi syai'un minal Qur'an, dan Nabi itu biasanya setiap kali ada Al-Quran, suatu Al-Quran yang turun pada beliau, qara'ahu ala ashabi, Nabi akan membacakannya kepada para sahabat. Wa talaba alaihi an yahfazuhu, dan Nabi meminta mereka untuk menghafalnya. Fa yahfazunahu ala fawrihim, maka mereka pun menghafalnya langsung ala fawrihim. Begitu dengar itu dari Nabi, langsung yahfazunahu ala fawrihim, setelah langsung ikut begitu dengar langsung menghafal. Ba'daan yatasabbatu min sihhati qira'atihim di tilawati ala qasih. Maka mereka menghafalnya langsung segera begitu Nabi perintahkan, setelah mereka yatasabbatu memastikan kebenaran, memastikan itu kebenarannya, yatasabbatu min sihhati qira'atihim, memastikan kebenaran bacaan mereka ditilawati oleh Rasul dengan membacanya kepada Nabi. Jadi dia dulu setelah dia Nabi ini ya, mereka apa dibaca oleh nama Nabi itu, memastikan benar nggak bacaannya. Ditambah tulisan istiqra itu bilang tilawat Rasul, maksudnya mereka memastikan benar bacaan mereka itu dengan membacakannya di hadapan. Orang kalau menghafal itu harus ada sininya kan, betul masalahnya syarifnya ya. Soalnya kalau yang belum maka kalau biasanya tuh disuruh bacanya benar-benar bagus dulu baru disuruh hafal. Masalah nanti kalau dia bacanya gak bagus, menghafal salah olahnya, dia salah amalnya terus tuh salah terus, nggak bisa diperbaiki saja. Hafidhal Qur'an wa nam kul lahu an dahri qalbi wa hafidhal Qur'an kullahu an dahri qalbin jama'atun fa'il dari hafidha wa hafidhal Qur'an kullahu an dahri qalbin jama'atun fa'il dari jama'atun minas sahaba minhum Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab Abdullah bin Mas'ud wa kan hafidhal Qur'an kullahu an dhahri qalbin, dan sungguh hafal Quran seluruhnya. Ini kalau kita kan hafalnya di luar kepala. Kalau Arab bilang an-dhahri kalbin, ya bilang kalau itu kan di belakang hati, dimana kan ya. Kalau kita kan hafal di luar kepala, kan istilah ya dalam bahasa. Seperti kalau kita bilang gedung pencakar langit. Kalau Arab bilang mantihatus sahab, penanduk awan. Kayaknya lebih masuk di Arab deh. Tinggi penanduk awan. Kalau kita tinggi cakar langit, ngapain cakar langit? Ya kalau kita bilang ini unjuk gigi, ya kan? Kalau orang enggak yurhir apalah ini benar-benar unjuk. Nah itu apa? Bahasa ya? Bukan dia kulturnya, jadi dia bisa sama. Jadi kalau ketemu
Tapi yang Anton Kalbin jangan diterjemahkan di belakang hati, tapi adalah di luar kepala maksudnya. Yang bahasa Indonesia di luar kepala. Seperti kita bilang gedung pencakar langit. Arabnya nanti satu sahar jangan diterjemahkan gedung penaruh awan. Kan nggak ada bahasa. Dia bisa tidak sama bu. Panjang tangan apa tuh? Maling. Panjang tangan bahasa Arab itu berjasa. Iya banyak. Maka Nabi mengatakan ya. Asal kaitannya apa? Aqwaluhun nayada. Nabi bilang kepada istri-istrinya ini, hati yang paling luas sama saya di segala macam, yang aqwaluhun nayadan, yang paling panjang tangannya. Itu pun mereka segera memahami. Jadi manusia pada umumnya kota. Lagi senyum-senyum, bukan itu maksudnya. Tapi adalah yang paling banyak dan paling banyak. Karena dia panjang tangan Arab itu adalah berjasa. Lahu alayya yadun. Lahu alayya yadun. Baginya atasku tangan. Apa ya? Itu dia berjasa pada yang lahu ayadi tawilah, dia mempunyai tangan-tangan yang panjang. Apa itu? Mablis. Itu lahu ayadi tawilah, dia mempunyai jasa yang sekelompok para sahabat di antara mereka adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Mas'ud. Yang Nabi sebut ini Abdullah bin Mas'ud ini siapa yang mau membaca Al-Quran yang masih segar, baru nyampaikan tuh Pak. Masih segar, bacalah dengan bacaan lebih Abdullah bin Mas'ud ya. Bro, Zaid bin Thabit ini dia salah satu penulis wahyu. Dia yang ditugasi oleh Abu Bakar ya ketika menghimpun Al-Quran itu untuk menjadi ketua panitia. Khassasa ar-rasulu kuntana yaktubuna ma kana yanzilu ila al-samani wa min ashari kitabil wahyi al-ulaha'u wa-rashiduna wa zaydun al-mithil wa Abdullah bin Mas'ud Khasasa Rasul Kuntar jangan dari nanti. Ya, Nabi mengkhususkan beberapa orang penulis wahyu ya. Sedang tidak. Yang tuguna maka yazilun Al-Quran yang menulis yang turun dari Al-Quran. Artinya di beberapa orang Kuntarul Wahyi itu, tapi banyak juga sahabat yang menulis sendiri. Dan banyak sahabat juga yang menulis sendiri. Selain ya memang Nabi suruh nih orang-orang ini ya. Makanya ketika pada masa zaman itu terjadi perbedaan, baca kemudian mau ngumpulin lagi, kemudian itu dijadikan sebagai patokan utama. Bosman menyuruh tuh Quran lain itu yang nggak sesuai dibakar semua nih, biar tidak membuat kegaduhan di kemudian hari. Saya gini, tapi orang-orang yang memang hatinya dengki ya, terus kan dikritik, dibilang membakar Al-Quran. Padahal sesudah satu, supaya yang tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan yang sudah dibukukan ini dimusnahkan. Wa min asyhari kutabil wahyi, di antara para penulis wahyu yang paling masyhur adalah Al-Khulafa ar-Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Ali. Ya, jadi mereka bisa nulis sana nih. Ya, wa Zaid bin Thabit, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab. Wa kana kutabul wahyi la yaktubuna syai'an ghairal Qur'ani fi amri Rasul
Tuhuna yumlihi rasulu alaihim liqa'in min jildin aw ghairihi tuhfatu fi baitil rasuliyah wa kana kutabul wahyi la yakunu syai'an ghairal Qur'an. Para penulis wahyu itu mereka tidak menulis selain dari Al-Quran. Karena pernah para sahabat itu kan dan juga hadis Nabi dan Nabi menegur karena bakunya kurang seluruh bau dan usulnya hadis pun juga bagus juga, maka Nabi takut nanti cukup antara hadis dan Quran. Nabi pernah melarang itu ya. Tapi setelah itu, setelah hubungan tim udah hampir 10 hari ini, Nabi membolehkan. Salah di antaranya adalah anaknya Abdullah bin Amr bin As. Dia menulis hadis. Ya. Maka Hurairah bilang, nggak ada orang yang lebih banyak pada hadis dibandingkan saya, kecuali Abdullah bin Amr. Cuma dia lebih gimana ya saya, karena dia bisa nulis. Abu Hurairah dia bisa nulis. Dia mengadakan hafalan saja. Sabar, dia jangan pindah saya kata sudah jauh sana aja. Tapi itu yang 2-3 bulan kemudian itu ditanya itu sama persis dia nggak lupa deh. Sangat kuat ya saya. Ya. Hafal aja, tidak ada catatannya. Diambil Rasul. Ya, mereka itu menulis hanya Al-Quran ya, menulis Al-Quran dengan perintah Rasulullah SAW. Yang tuhuna ma yumlihi alaihi. Mereka menulis apa yang diimlakan oleh Rasul. Yumli amla yumli. Mungkin apa tuh bahasa Indonesia ya? Apa yang diimlakan oleh Rasul SAW kepada mereka. Fi riqa'in min jildin. Riqa'ah ini jamak dari riqa'ah. Jadi riqa'ah itu potongan-potongan. Ya, sebenarnya kalau kulit apa di kulit apa itu sepotong-sepotong itu riqa'ah namanya. Kalau beberapa potong itu dia riqa'ah. Ya. Jadi ada yang nulis dahulu itu di kurma di ulang-ulang apa gitu ya, yang agak lebar sekarang paham ya bisa ditulis. Jadi kalau dia temannya bilang, kamu punya nggak surat Yusuf? Akhirnya saya punya surat pusing. Pinjam catatan surat Yusuf. Oh ya, nanti besok saya nggak mas. Dibawakan surat Yusuf. Mau satu gerobak surat Yusuf aja. Karena kan ditulisnya kan medianya belum ini dia sekarang itu udah susah pakai kertas yang karena bisa di depan di masjid lebihnya lagi kan media yang atau yang lain selain kulit berarti bisa dari lagu apa tuh kalau di bait Rasul SAW yang dijaga disimpan di rumah wa min kutabil wahyi man kana. Nah ini udah mulai yang ya hilang-hilang nih hurufnya ya. Mudah-mudahan kita bisa membaca. Wa min kutabil wahyi man kana yang yarhabu li nafsihi ya, man kana li nafsihi suratan 5 kana yaqdahu. Di antara para penulis wahyu ini ada yang menyalin untuk diri sendiri salinan surah. Kalau sekarang surah itu fotokopi ya, kopian mimakanan itu dari yang dia tulis. Jadi mungkin nih Abdullah bin Mas'ud selain yang disuruh Nabi nulis, dia tulis itu ya yang disifat di rumah Nabi, dia membuat salinan juga buat dirinya sendiri ya, yang saburi nafsi itu dia menyalin untuk diri sendiri ya. Fanta'awana ya mukhulul ummiyina was-suhafu
alladhi fi baitil rasul mata'awanat uqulul ummiyin, maka saling membantu, bersinergi, saling mendukung yang ada di otak, yang dihafalannya orang-orang yang nggak bisa nulis ini, ummiyin, kan dia hafal nih. Wasuhufu dengan tulisan-tulisan. Jadi ada suhuf yang ditulis ya, ada yang dihafal. Nih, jadi saling didukung. Nih hafalannya kok benar sesuai yang ditulisan juga begini. Hafalan kok sesuai dengan hafalan saya. Tapi hafalan itu katanya lebih otentik sebenarnya daripada tulisan. Karena kalau tulisan bisa salah. Fi bait rasul ya, yang suhuf ya, lembaran-lembaran yang ada di rumah. Wa suhufil kajibina ala hifzi ma anzalallah subhanahu wa ta'ala min wahyin ala wahyin. Ada yang lunas. Wa suhuful katibina ala hifzi ma anzalallah. Dan itu lembaran-lembaran yang orang-orang yang menulis untuk menjaga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala min wahyi ala nabiyyi, yang berupa wahyu kepada nabi. Tapi lagi sendam ya, kita kalau ngomong apa aslinya jadi makanya Bacanya ya, Tahu dia jemur mana? Ada.